Ninja, salah satu streamer legendaris yang ceritanya dia lagi pengen main aman. Jadi suatu hari dia bikin sebuah statement yang dibilang dia nggak mau satu ruangan sama perempuan. Maksudnya ya sendirian gitu, cuman dia sama perempuan. Nah, dia lebih baik menghindari hal tersebut dan dia keluar dari ruangan. Namun statement dia yang seperti itu aja, yang kalau gue denger dari kuping gue juga kayak, oh ya udah gitu, bisa bikin marah orang-orang di Twitter. Loh, kenapa? Emang statementnya kenapa? Kenapa bisa begitu? Apakah memang harusnya kita marah atau harusnya biasa aja? Buat yang belum tahu, Ninja adalah salah satu streamer yang legend banget dan dia itu cukup terkenal dan sepertinya sekarang memang udah nggak terlalu terkenal dulu karena ya hidup bisa di atas bisa di bawah. Tapi faktor yang lebih jelasnya sih menurut gua adalah game yang bikin dia populer yaitu Fortnite emang peminatnya udah makin turun. Ninjanya sendiri pun juga udah nggak live streaming serutin yang dulu, tapi masih ada lah dia live streaming 1-2 kali. Dan apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba Twitter jadi marah sama Ninja? Padahal Ninja kayaknya kemarin-kemarin baya-baya aja ya, belum bikin yang aneh-aneh, belum ngapa-ngapain. Tapi ternyata tiba-tiba Ninja bikin statement kayak gini. I go out of my way to make sure that I am never even alone in another room with a woman. Ever. Iya, yang intinya Ninja bilang dia menghindari banget situasi di mana dia ada satu ruangan sama perempuan. Yang isinya dia sama perempuan doang ya. Bukan yang kayak, nih the boys ngumpul ya, 5 orang, 7 orang cowok, terus tiba-tiba ada satu cewek, terus semuanya bubar gitu. Enggak, maksudnya adalah jangan sampai ya di satu ruangan ada dia dan ada perempuan lain. Dia menghindari hal itu dan dia lebih memilih untuk keluar. Kenapa sih kok tiba-tiba dia bikin statement kayak gitu? Karena pada saat dia live stream, itu lagi rame-ramenya kasus Chris. Ya, Chris Tyson, teman baik Mr. Beast yang lagi allegedly atau dicurigai melakukan tindakan G atau P, tapi investigasi masih berlanjut. Namun karena kasus itu, dia sudah resmi turun atau tidak lagi terlibat dalam proses video dan apapun yang ada hubungannya sama Mr. Beast. Dan Mr. Beast itu adalah konten kreator nomor 1 sekarang gitu loh. Dia yang paling terkenal, paling banyak orang tahu di seluruh dunia. Jadi kasusnya besar banget. Jadi udah nggak kaget gitu. Banyak beberapa konten kreator atau streamer itu punya opini gitu, punya takes terhadap kasus tersebut. Dan Ninja di salah satu streamingnya tuh bilang hal yang tersebut. Kalau dia itu ya intinya nggak mau cari masalah, dia mau menghindari masalah, dia mau main aman. Sehingga kalau sampai ada satu ruangan gitu ya, terus isinya cuma dia sama cewek lain yang dia nggak kenal atau mungkin baru kenal kemarin, dia akan menghindari situasi itu dan dia akan cabut dari ruangan tersebut. Tentu kita kalau mendengar hal kayak gitu ya, nggak tahu kita sih, gue bobo kita tuh kayak kita semua sama gitu. Tapi gue mendengar hal kayak gitu kayak, oh ya udah bagus gitu, dia menghindari masalah gitu, dia main aman, selesai. Tapi tidak dengan Twitter. Pemikiran seperti ini sangat-sangat misoginistik. Lu lihat cewek, lu langsung hubungin itu dengan kegiatan seksual. Kurang lebih terjemahan kasarnya kayak gitu buat teman-teman yang jago bahasa Inggrisnya, yang lebih jago daripada gue yakin lu lebih jago. Kalau mau koreksi gue juga silakan di kolom komentar di bawah. Tapi poinnya ya dia nge-call out Ninja kalau dia itu misoginistik dengan cara berpikir yang seperti itu ketika dia nggak mau satu ruangan sama perempuan. Kalau gue kalimatnya berhenti sampai tadi, masuk akal dia misoginistik. Wah, kayak Andrew Tate gitu. Gue nggak mau yang nyupirin gue cewek, gue nggak mau yang pilotin gue cewek gitu. Woman. Itu misoginistik. Misoginistik itu kasarnya ya, definisi kasar adalah melihat rendah perempuan. Perempuan itu nggak bisa ngelebihin cowok, bahkan bisa sampai benci perempuan. Padahal konteksnya kan jelas, dia itu nggak mau satu ruangan sama perempuan kalau sendirian gitu. Maksudnya cuman dia terus sama perempuan itu. Yang mending dia keluar, hindarin masalah, main aman. Kalau di sini menghindari fitnah, ya nggak sih? Kultur mereka tuh atau salah baca nih cewek ya, maksudnya atau salah denger gitu. Bukan salah baca kan, dia nggak ada tulisan di situ. Tapi kayak di sekitaran gue menghindari satu tempat dengan seorang perempuan dan berduaan aja, itu main aman gitu loh. Bukan sesuatu yang misoginistik. Ya bisa juga lu satu ruangan sama perempuan dan tidak terjadi apa-apa. Juga bisa dan possible banget itu terjadi. Cuma Ninja sebagai seorang ninja yang terkenal, dia lebih baik memilih untuk menghindari masalah daripada orang berpikir aneh-aneh atau ada fitnah dan lain-lain, ya dia keluar aja. Simple kan? Tapi kenapa orang-orang bilang ini misoginistik ya? Karena nggak satu tweet doang loh, ada tweet yang lainnya juga loh. Kalau gue sekaya dia dan seterkenal dia, terus tiba-tiba gue ngomong gue nggak mau kerja sama cowok dan gue nggak mau satu ruangan sama dia cuman berduaan, pasti backlash-nya sangat-sangat luar biasa. Enggak sih, itu namanya main aman, nggak apa-apa. Oh ya, konteks yang nge-tweet ini cewek, jadi ya kalau misalnya dia seterkenal Ninja dan sekaya Ninja terus tiba-tiba dia nge-tweet gitu, gue nggak mau kerja satu ruangan sama cowok berduaan doang gitu, pasti katanya dia bakal di-cancel lah, bakal backlash yang gede lah dan lain-lain. Kalau kata gue mah enggak, ya namanya main aman, nggak masalah kan main aman, apa sih salahnya main aman? You do you gitu, dan lu nggak ngerugiin siapapun gitu. Kenapa pemikirannya sampai ke kebencian terhadap gender lain gitu? Ini simply main aman dan menghindari fitnah, ya nggak sih?
Apa gue yang juga terlalu lebay? Apa gue yang nggak peka ya? Serius, koreksi gue kalau gue salah ya di video kali ini. Lu nggak perlu ngelakuin itu kalau lu bisa dipercaya dan lu orang yang jujur. Kenapa lu mesti se-ekstrim itu? Kenapa sih susah banget buat cowok untuk nggak selingkuh? Ini terdengarnya sangat tidak sehat loh. Bener, gue setuju banget bahwa bisa saja terjadi. Gue udah sebutkan tadi juga ya. Bisa saja bahwa lu satu ruangan dengan lawan jenis lu dan tidak terjadi apa-apa. Sesama jenis pun juga ya, bisa tidak terjadi apa-apa. Dan lu bisa jadi orang yang dipercaya, dan lu bisa jadi orang yang jujur. Tapi men, kalau kita dari perspektif Ninja, dan Ninja baru aja ngomongin kejadian Chris Station, harusnya lu pada juga peka nggak sih? Maksudnya gini, untuk orang terkenal, satu ruangan sama orang nggak dikenal, itu potensi fitnahnya sangat besar. Apalagi kalau dia adalah sosok yang udah berusaha banget di-cancel, dijatuhin, digelondongin ke bawah, dihancurin karirnya. Itu sangat mudah banget untuk di-framing. Lu ngapain satu ruangan kamar hotel sama cewek tadi masuk? Ya kan gue orang bisa dipercaya, gue jujur, gue nggak ngapa-ngapain. Bisa kok gue satu ruangan sama lawan jenis dan gak ngapa-ngapain. Seandainya ngomong kayak gitu di dunia ini segampang itu, gue rasa Ninja juga pasti ngelakuin. Tapi kenyataannya ada cowok sama cewek satu ruangan, lebih banyak orang positive thinking apa negative thinking? Sekali lagi ya, gue bilang bisa saja dan posibilitasnya ada untuk lu nggak ngapa-ngapain secara profesional, lu bekerja dan ya kebetulan aja sharing ruangan dan tidak terjadi apa-apa. Tapi Ninja di sini lebih memilih untuk menghindari fitnah. Dan dia juga sosok yang gampang banget untuk kena fitnah karena dia sosok yang cukup terkenal, banyak orang yang pengen fitnah dia, pengen ngancurin karir dia dan lain-lain. Oh iya, kalau kalian belum tahu ya, Ninja itu udah nikah. Makin make sense gak sih untuk dia menghindari satu ruangan sama perempuan lain? Kenapa pada ribut ya? Kenapa ini jadi pada arahnya ke misoginis? Padahal dia nggak benci perempuan. Dia menghindari fitnah. Gue gak tahu ya, next time mungkin nanti kebuka lagi nih ada kasus Ninja dan lain-lain, gue bilang dia gak benci perempuan atau gak misoginis, tapi setidaknya di kasus ini ya dia menghindari fitnah. Itu yang gue tangkap dari video-videonya. Dan terus tweet ini ya, ini adalah culture misoginis yang continue untuk demonize women and queer folks dan mengglorifikasi medicore straight white man. Silahkan kalian komen aja deh, gimana menurut kalian tweet tersebut. Jujur ini juga refleksi sih buat gue. Kayaknya gue udah mesti agak sedikit main aman juga kayak Ninja gitu, menghindari fitnah-fitnah. Walaupun gue yakin lo pada masih melihat gue sebagai sosok yang jujur dan bisa dipercaya. Cuman kalau kelakuan netizen makin lama makin kayak gini, terutama yang di sekitar kita, makin ngeri gak sih? Dan lagi ya, Ninja tuh full clipnya bisa lo tonton ya. Bahkan dia tuh juga ngindarin untuk DM orang loh. I don't DM anyone, bro. I DM my boys. Like I DM like guys in the community. Lagi-lagi, dia cuman berupaya untuk menghindari fitnah. Tapi ternyata Twitter melihatnya berbeda. Dia melihatnya sebagai bentuk menolak perempuan, melihat perempuan cuma sebagai sekusu. In my opinion ya tentu salah lah kalau kita menjadi seorang yang misoginis, yang menganggap perempuan cuma sekusu, menganggap kalau perempuan gak bisa apa-apa selain sekusu dan lain-lain. Buat gue itu pemikiran yang keliru, dan jangan sampai lo semua para penonton jadi misoginis. Jangan sampai kayak Andrew Tate yang apa-apa woman, gak mau ini woman, gak mau supir woman, gak mau pilot woman, gak mau koki woman. Laki-laki perempuan ya setara, lebih adem gitu, lebih damai, lebih produktif aja gitu lo ngelihatnya. Kira-kira kenapa ya orang ini menghindari satu ruangan sama perempuan? Karena dia sudah menikah dan dia influencer, konten kreator. Kalau dia satu ruangan sama perempuan lain, lebih mudah untuk difitnah. Bukan karena dia benci perempuan. Dan konteksnya jelas banget. Dia lagi ngomongin bagaimana dia berusaha untuk main aman dan apa yang terjadi sama teman-temannya, bukan teman, kolega-koleganya, teman-teman karirnya gitu, yang kena kasus gara-gara nge-DM cewek atau yang ketemuan sama fansnya. I think it's very clear buat gua. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah gua keliru? Apakah gua perlu dikoreksi? Silakan lakuin di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, Twitter versus everybody, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Sekali lagi ya, gue bilang Twitter tuh bukan berarti seluruh orang Twitter kayak gini gitu. Banyak orang-orang Twitter yang masih waras, bahkan di sekitaran kita gitu, yang emang benar-benar orang ahli, pakar, dan juga banyak yang bersuara untuk kebaikan. Jadi kayaknya udah harus clear gitu, bahwa gue ngomong Twitter ya platform Twitter, bukan seisi platform. Tapi memang yang kayak gitu, oknum-oknumnya keluarnya di Twitter, ya nggak sih? Ya kasarnya gitu ya, SJW di Twitter, incel di Facebook, dan SDM rendah di TikTok, gitu kan? Iya nggak sih? Ya walaupun kebagi, ada juga SDM di sini, ada juga SJW yang di Facebook, ada juga incel yang di Twitter, dan lain-lain. Kayaknya itu nggak perlu gue jelaskan deh. Pokoknya gitu deh. Gue harap lu paham dan gak salah tangkap omongan gue. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Enda Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.